semuanya. Kenalkan, kami dari Angkatan 2 Kelompok 1, Latsar CPNS, Golongan 3 Kementerian Sosial tahun 2021. Saya Dwi Yuliani dari Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial, dan rekan saya Anita Wahyu Rakasiwi dari Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial, dan teman saya Anissa Nurhanifah dari BPPPKS Yogyakarta. Kami di sini akan membahas terkait best practice penerapan akuntabilitas dan anti korupsi dari video yang akan tayang setelah ini. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, Saudara, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Banten menetapkan 2 pendamping sosial sebagai tersangka dugaan korupsi bantuan sosial. Tersangka memotong uang bantuan program Keluarga Harapan atau PKH dengan besaran Rp50 sampai Rp100.000 per keluarga penerima manfaat, yang totalnya mencapai Rp800 juta. Ya, Ibu juga kalau dapat. Setelah memeriksa 4.000 keluarga penerima manfaat di 4 desa Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, 2 tersangka diduga memotong bansos pada periode 2018-2019. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang menyatakan modus operandi pelaku adalah dengan berdalih mencairkan dana PKH menggunakan kartu ATM keluarga penerima manfaat. Namun ternyata jumlah yang diberikan kepada penerima tidak sesuai dengan yang diambil tersangka. Kejari Kabupaten Tangerang kini mendalami keterlibatan pihak lain di Kecamatan Tiga Raksa karena diduga jumlah dana PKH yang tidak tersalurkan di seluruh kecamatan mencapai Rp3,5 miliar. Menteri Sosial menegaskan pendamping sosial sudah mendapatkan gaji sehingga tidak lagi ada alasan bagi tersangka untuk menyalahgunaan dana bantuan. Tidak ada alasan lagi mereka kemudian memotong untuk apapun, karena mereka menerima gaji. Yang ketiga, untuk masyarakat sendiri sebetulnya semenjak saya menjadi menteri mulai bulan Januari itu kita minta daerah membetulkan datanya. Jadi ada kurang lebih 14 juta data itu yang dibetulkan oleh daerah. Ada yang daerah aktif, ada yang daerah tidak aktif. Dari video sebelumnya, terdapat dugaan kepada 2 pendamping sosial program Keluarga Harapan atau PKH di Tangerang, Banten yang menilap sebagian dana bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat. Totalnya ada sekitar Rp800 juta. Dalam hal tersebut dapat kita lihat pendamping PKH tersebut tidak menjalankan amanahnya sebagai pelayan publik yang profesional. Dalam hal ini, mohon agar rekan-rekan dapat memberikan tanggapannya terhadap kasus tersebut. Ya Mbak Dwi, jadi kalau menurut saya sendiri pemotongan bansos yang mencapai angka 800 juta oleh pendamping PKH tersebut memang sangat keterlaluan. Karena bansos yang seharusnya diperuntukkan untuk rakyat kecil yang benar-benar membutuhkan justru dipotong hanya untuk kepentingan pribadi dari pendamping PKH tersebut. Hal ini juga tentu tidak sesuai dengan nilai-nilai akuntabilitas dan nilai-nilai anti korupsi, yang mana di dalam akuntabilitas diperlukan adanya keterbukaan atau transparansi serta pertanggungjawaban yang jelas dan real. Dan nilai-nilai tersebut yang seharusnya dimiliki oleh pendamping PKH, justru pendamping PKH tersebut melakukan hal yang sebaliknya. Sehingga ini menunjukkan bahwa bad practice dalam penyaluran bansos bagi rakyat itu memang benar-benar masih ada, yang justru malah dilakukan oleh orang yang seharusnya melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Dan saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Risma selaku Menteri Sosial, bahwa seharusnya hal tersebut tidak perlu terjadi karena sang pendamping PKH ini sudah mendapatkan gaji dari negara. Seperti itu, Mbak Dwi. Nah, izin menanggapi Mbak Dwi. Kebetulan kan aku ini tugasnya di Balai Diklat Kesejahteraan Sosial yang menangani diklat bagi para pendamping sosial PKH. Sebelumnya, aku mau jelasin dulu ya tentang pendamping PKH itu. Pendamping PKH itu orang yang berada paling bawah
yang menyentuh langsung kepada masyarakat untuk menjalankan program-program penanggulangan kemiskinan atau program lain yang dari Kemensos, salah satunya yaitu bantuan sosial di tengah COVID ini. Jadi pendamping PKH ini mempunyai amanah atau tanggung jawab yang sangat besar juga terkait dengan tugasnya tersebut sebagai pelayan publik. Kemudian pendapat saya dari video yang telah ditonton tadi, kalau dilihat dari akuntabilitas yang dilakukan oleh pendamping PKH jelas tidak memiliki nilai akuntabilitas ya. Seperti pengertiannya yaitu merujuk pada kewajiban individu atau kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Pendamping PKH ini kan mempunyai tugas atau amanah untuk menyalurkan bansos dengan nilai 600.000 per kepala keluarga penerima manfaat. Tetapi yang dilakukan malah memotong atau melakukan pungutan liar terhadap uang bansos tersebut senilai 50.000 hingga 100.000 per keluarga. Jadi secara akuntabilitas hal yang dilakukan tersebut tentu tidak bertanggung jawab atau tidak amanah, sehingga nilai-nilai publik juga tidak terwujud. Salah satunya yaitu ketidakmampuan pendamping PKH ini dalam mengambil pilihan dari konflik kepentingan antara kepentingan pribadi maupun antara kepentingan pribadi dan juga kewajibannya dalam menyalurkan bantuan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya Mbak Anita dan juga Mbak Nisa. Dalam hal ini saya bisa menarik benang merahnya ya. Ternyata penting sekali peran akuntabilitas dan transparansi publik untuk menekan tindak pidana korupsi itu sendiri. Dalam hal ini, menurut saya penyebab dari tindak pidana korupsi itu berasal dari lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika dari kedua pendamping PKH tersebut. Adapun dalam hal ini, hal itu masuk ke akuntabilitas personal, di mana dalam hal itu berpengaruh pada tingkatan akuntabilitas di atasnya, yaitu akuntabilitas individu, kelompok, atau akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Salah satunya akan membuat dampak nama buruk Kementerian Sosial menjadi lebih buruk lagi atas kasus-kasus bansos seperti ini. Dalam hal ini mohon tanggapan kembali dari rekan-rekan terkait hubungan akuntabilitas dan anti korupsi. Iya Mbak Dwi, izin menanggapi. Jadi memang akuntabilitas ini tidak bisa dilepaskan dengan anti korupsi. Karena akuntabilitas yang tinggi akan menekan adanya korupsi, sedangkan nilai akuntabilitas yang rendah akan berpotensi untuk menimbulkan adanya korupsi. Maka sangat penting bagi kita terlebih sebagai ASN untuk selalu menerapkan nilai-nilai anti korupsi yang diantaranya seperti jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nah, sedangkan jika dikaitkan dengan kasus tersebut, tentu pendamping PKH ini tidak memiliki nilai kejujuran, di mana kejujuran ini sangat diperlukan dalam menjalankan pekerjaannya sebagai pelayan masyarakat. Serta dia tidak memiliki kepedulian terhadap para penerima manfaat, yang seharusnya dia sebagai pendamping PKH yang sangat mengerti bagaimana kondisi dan bagaimana kesulitan serta kebutuhan yang dibutuhkan oleh penerima manfaat itu seperti apa. Dia yang seharusnya memiliki empati terhadap para penerima manfaat justru tidak memiliki kepedulian tersebut. Seperti itu Mbak Dwi. Baik. Dari Mbak Anissa. Oke, jadi benar yang dikatakan Mbak Anita bahwa akuntabilitas dan juga korupsi itu saling terkaitan. Ketika akuntabilitas kita rendah, maka sikap korupsi yang akan muncul itu semakin tinggi. Nah, korupsi itu kan bisa terjadi mulai dari hal-hal yang kecil. Jika dari hal yang sering terjadi di instansi ataupun pelayanan publik itu salah satunya adalah pungutan liar atau pungli. Jadi, dia bisa masuk ke dalam salah satu praktik korupsi. Nah, ciri anti korupsi antara lain yaitu mengkhianati kepercayaan
dan adanya kepentingan yang ingin diraih. Dari kasus pungli bansos tersebut, ketika para keluarga penerima manfaat mempercayakan kepada pendamping PKH untuk mencairkan bantuan sosialnya, tapi yang terjadi malah para pendamping PKH ini memotong sebagian uang bantuan sosial ini untuk kepentingan dirinya sendiri yang menguntungkan dirinya sendiri juga. Jadi korupsi juga bisa terjadi karena nilai anti korupsi yang tidak dijalankan, salah satunya yaitu tanggung jawab. Tidak menyampaikan uang bantuan sosial secara penuh kepada para keluarga yang berhak menerima, itu merupakan salah satu ciri yang tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya. Baik, jadi terhadap dua pendamping PKH tersebut yang tidak menerapkan nilai-nilai anti korupsi dan tidak akuntabilitas menyebabkan mereka melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, baiknya kita sebagai ASN itu harusnya seperti apa dan bagaimana agar terjauh dari kasus korupsi seperti itu. Di mana dalam hal ini kita ketahui bahwa pada dasarnya manusia itu pasti baik, dan mungkin karena ada faktor internal atau eksternal menyebabkan manusia tersebut melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti itu. Mohon tanggapannya. Ya Mbak Dwi, kalau dari saya sendiri, sebagai ASN kita harus bisa menanamkan nilai-nilai dasar dari ASN. Terlebih jika mengacu pada kasus ini, kita sangat perlu untuk menerapkan nilai-nilai akuntabilitas dan anti korupsi. Karena dari nilai-nilai tersebutlah yang akan membantu kita dan menjadi fondasi kita sebagai ASN untuk menjalankan peran, tugas, dan fungsi kita sebagai ASN, sehingga apa yang kita kerjakan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan apabila kita tidak memiliki dan tidak menerapkan nilai-nilai tersebut, maka sebaliknya malah justru akan menimbulkan kerugian dan dampak yang buruk bagi masyarakat. Seperti itu, Mbak. Benar, nilai-nilai yang disampaikan oleh Mbak Anita tadi memang harus dilakukan oleh seorang ASN. Dari contoh video tersebut, kita dapat kayak mengambil ini nggak sih, kayak sebagai ASN itu atau pelayan publik itu kita harus menjalankan tugas atau melayani masyarakat itu dengan penuh tanggung jawab, jujur, amanah, transparan, agar korupsi itu tidak muncul dalam diri kita. Nah, apabila hal-hal tersebut tidak dilakukan, maka akan memberikan dampak negatif baik untuk diri sendiri, organisasi ataupun untuk negara. Untuk diri sendiri, jika terbukti melakukan korupsi, tentu akan kayak dikucilkan gitu dari masyarakat. Untuk instansi atau organisasi juga pasti akan kehilangan rasa kepercayaan dari masyarakat, sedangkan kan untuk negara itu lebih ke ekonomi, karena uang bantuan sosial contohnya ya digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti itu, Mbak Dwi. Baik, jadi memang korupsi itu dampak negatifnya banyak sekali, baik untuk diri kita sendiri, organisasi, maupun untuk negara. Hikmah yang dapat kita ambil dari video tersebut, yaitu kita harus, sebagai ASN, kita harus menerapkan nilai-nilai anti korupsi dan menjalankan tugas kita dengan penuh tanggung jawab, agar sifat anti korupsi juga ada dalam diri kita. Saya secara pribadi, untuk memulai hal-hal tersebut, mulai dari hal-hal kecil, seperti bekerja sebagai ibadah, menghindari sikap tidak terpuji, datang kerja tepat waktu, dan bekerja secara profesional. Adapun dalam hal ini saya berterima kasih atas tanggapan teman-teman. Di sini dapat saya simpulkan bahwa ASN sendiri adalah salah satu unsur terpenting dalam menggerakkan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana teman-teman sebutkan tadi, bahwa kita harus menerapkan nilai-nilai anti korupsi tersebut agar kita dapat memberantas korupsi dari mata rantai ini, memutus mata rantai ini, kemudian baru kita bisa menularkan pada unsur-unsur lainnya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, dan khususnya pada diri kita sendiri untuk memulai hal-hal kecil tersebut. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih. Terima kasih.